buah es Solo itu bedanya banyak airnya. Kalau sop buah Cirebon, khas Cirebon itu agak hitam so alpukat. Cuma aku kan belum dikerok, belum dibuang. Jadi ada kritikan. Itu Pak busuk. Jualan tertinggi berapa Pak? Tertinggi itu 4 jutaan Sehari? Sehari. Itu yang penting niat. Niat ya. Kalau niat modal ada, niat belum ada, itu gagal. Nama saya Sampurna, jualan sop buah di daerah Klaten, Jawa Tengah. Monggo silakan mampir teman-teman, saudara-saudara. Ini dari apa dulu? Ini dari ager. Ini ager ya, bukan nata de coco ya? Ager. Ager ya. Mawar Jelly ya berarti ya? Iya. Jelly. Ini apa lagi? Ini buah naga. Buah naga ya. Buah naga dulu. Oke. Ini yang paling cepat busuk ini ya Pak ya? Buah naga ya? Buah naga. Buah naga ya. Tapi kalau buah naga kalau musim hujan cepet banget busuknya. Oke, apalagi? Kalau teman-teman mau buka usaha ya monggo silakan konfirmasi sama saya. Oh ya, berarti ini kalau ada yang pengen belajar Bapak mau ngajari? Mau. Oke. Konfirmasi aja. Siap. Aku juga punya TikTok. Oh ya. TikTok saya namanya Sampurna. Sampurna. 7907. Oke, masih aktif Pak ya. Nah, Ini melon ya Pak ya? melon. Oh, apalagi? Anggur. Terus kalau lengkeng gitu ya? Lengkeng. Tambah itu kental manis. Krimer. Krimer ya. Yang bikin orang anuan kan bedanya ini. Gulanya ya? Karena kan ada orang mau tanya-tanya gula, aku kalau belajar datang ke kontrakanku aja. Oh ya. Kalau Kuncinya mau di gula itu ya? Terus ini terakhir es. Ini es. Ini harga? Ini harga 8.000. 8.000 segini. Banyak ya, 8.000. Siang Pak. Selamat siang Pak. Oke, ini jualan apa ya Pak ya? Jualan sop buah Sop buah. dari Cirebon. Oh, sop buah dari Cirebon. Udah berapa lama Pak jualan sini? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Bedanya sop buah Cirebon dengan sop buah yang umumnya itu apa sih? Bedanya Kalau gimana? sop buah es Solo itu bedanya banyak airnya. Kalau sop buah Cirebon, khas Cirebon itu nggak ada airnya. Sebelum jualan es sop buah ini sempat kerja dulu atau gimana? Aku dulu di Jakarta sih jualan kacang godok, kacang rebus. Kacang rebus. Tapi aslinya memang Cirebon. Cirebon. Oke, Pak beralih ke sop buah itu kenapa Pak? Karena kan aku dulu kan jualannya malam karena umur udah semakin tua kan otomatis aku nggak bisa jualan malam kan, jadi pengen jualan sop. Belajarnya dari mana dulu Pak? Belajar dari daerah Tangerang. Tangerang. Dulu di Jakarta apa di Tangerang? Dulu di Tangerang dulu belajar sop buah, terus pindah ke Depok itu jualan dagang kacang godok. Terus ke sini. Terus lanjut usia aku diajak sama teman di Solo. Diajak sama teman di Solo, terus aku keliling-keliling. Itu ya ada peluang di sini, tempat sini. Jadi begitu buka langsung di sini. Oke. Nggak pernah pindah-pindah. Pak, untuk kesulitan kalau jualan sop buah itu apa sih? Kalau kesulitan itu ya ya pas musim hujan. Itu aja. Ya, kalau kesulitan itu. Kayak pengadaan bahan kayak buah-buahnya itu susah nggak sih? Kalau enggak, tergantung budget. Oh, kan Tergantung kadang budget. kalau buah itu kadang ada yang musiman. Tapi aku selalu ada. Selalu ada ya. Soalnya punya langganan ya. Ini buka jam berapa sih Pak? Buka jam 10 sampai
sampai jam maghrib. Maghrib berarti jam 6 ya? Jam 6. Kok milih sop buah Pak? Enggak yang lain itu kenapa sih? Ya karena kan di sini aku survei kan belum ada. Oh, dulunya survei dulu ada enggaknya di sini ya? Kan daerah sini belum ada, daerah Solo belum ada, daerah Klaten belum ada, Jogja juga ya, Malang ya belum ada. Itu kalau ramenya itu jam berapa Pak? Sini. Kalau rame-rame itu sekitar jam 2:30, 3. Jam 2:30. Kalau pas puasa itu ya jam 3-an, jam 4 itu udah mulai rame. Pak, ini dulu pernah ada yang komplain nggak dengan gaya Cirebon dengan sop buah yang lain? Kan biasanya ada yang sop buah itu yang airnya banyak tuh. Yang ada, kalau pelanggan konsumen saya itu udah ngerti sih. Udah ngerti ya? Kalau Cirebon ya seperti itu ya? Oke. Jadi aku bilang katakan gitu, jadi kalau kat Cirebon itu sama es buah Solo itu beda. Karena perbedaannya nggak ada air sama ada airnya. Kalau konsumen pembeli minta air, aku tak kasih air. Pernah nggak ada masukan gitu, ada kritikan dari pembeli gitu? Pernah? Ada sih, pernah. Yang seperti ada. apa Pak? Karena kan kadang alpukat kan agak hitam, contoh kayak gini. Kayak gini kan agak hitam alpukat. Cuma aku kan belum dikerok, belum dibuang. Jadi ada kritikan, itu Pak busuk katanya. Aku aku bilang ini nggak busuk, belum tak buang yang hitam-hitamnya. Itu kan saya lihat tadi rata-rata dibawa pulang ya. Ini melayani makan di tempat juga? Melayani. Bisa ada mangkoknya melayani di tempat. Yang pengen bawa pulang, kalau makan sini bisa. Dulu sih aku di Kawit tahun 2012 itu kebanyakan makan di sini. Dulu masih istilahnya barang masih murah, itu kan kebanyakan satu keluarga makan di sini. Makanya aku tak gelar tingkat itu. Itu per porsinya berapa coba? Aku 8.000 satu porsi. Satu porsi 8.000. Pak, untuk modalnya Pak itu habis berapa sih biasanya? Kalau aku modal, kalau minimal tergantung. Pertama modal awal itu hampir 10 jutaan. 10 juta modal awal. Terus setelah udah modal awal, terus berikutnya hari-hari berikutnya aku cuma nambah. Misalkan habis 2 kilo, aku nambah 3 kilo 4 kilo. Itu modalnya. Tapi udah balik modalnya udah balik Pak? Udah berapa lama Pak? Aku ya tahun-tahun ini yang 10 juta itu loh. Udah berapa lama itu? Udah paling ya 2 tahunan 3 tahun udah balik modal. Untuk persiapan harian itu berapa Pak biasanya? Habis berapa? Habis 500 600. Ya, 500 sampai 600. Nah, pernah, ini kan udah 11 tahun ya? Pernah mencapai penjualan tertinggi berapa Pak? Pernah dulu itu paling bagus, paling tinggi itu tahun 2014-13 itu pernah tertinggi itu 4 jutaan sehari. Sehari bulan puasa tapi sehari 4 sampai 4 juta. Kalau hari-hari biasa, bulan biasa itu paling sekitar 1 juta 1,5 juta. Pernah penjualan paling jelek berapa Pak? Paling jelek itu paling ya 200.000. 200.000? Itu rugi banget Pak ya? Prosesnya jauh banget tuh. Kalau sekarang berapa sampai berapa nih sekarang? Ini paling 50 aja enggak 50 porsi. Enggak nyampe. 50 porsi. Oke, 50 porsi sehari ya. Sehari ya. Oke. Tapi kan kalau buah itu kan bertahan berapa hari biasanya? Kalau buah itu aku yang paling lama kan apel pir. Kalau bisa bertahan seminggu lah, ibaratnya katakan seminggu. Biasanya kalau beli kayak buah-buah ini per kilo atau gimana? Ya aku ngambil per kilo. Per kilo semuanya ya? Kalau dulu aku ngambil petian. Per petian dulu. Porsi gede ya, porsi besar ya. Pas 2015 itu mulai merosot. Jadi akhirnya per kilo. Terus pandemi kan terjam pandemi, terus akhirnya per kilo. Bapaknya kan dari jualan macam-macam ya dulu ya, sampai bertahan di sop buah. Nah, kira-kira ada yang nganggap remeh gitu gak sih Pak jualan kayak gini Pak? Apa malah support, mendukung semua? Ya alhamdulillah sih mendukung semua ya. Nggak ada yang nyepelnya, ibaratnya ya support semua, alhamdulillah. Untuk harapan kedepannya gimana? Pengen seperti apa untuk usahanya? Ya
ya kepengen lah, pengen buka cabang lagi. Buka cabang Harapan. lagi ya. Pengen Tapi buka udah ada cabang. rencana ya. Baru rencana ibaratnya. Oke. Kalau ada modal tambahan itu pengen buka cabang lagi. Ya, oke. Ya, kalau minimal daerah Klaten itu paling minimal 3 lah. 3 Minimal ya rencananya ya. rencana 3 program. Tiga. Dari hasil jualan ini, sebuah ini sudah terwujud apa sih Pak? Ya alhamdulillah Barang. cuma kendaraan. Kendaraannya, kendaraan. Ya kalau ada lagi nggak? rumah kan ibaratnya maksudnya ya alhamdulillah punya rumah. Orang balik lagi, saya lihat tadi rame banget ya. Bahkan datang pergi. Nah itu apa sih resepnya tuh? Aku ya kuncinya resepnya gula itu. Lebih ke kualitas ya. Kualitas. Aku kualitasnya murni, gula pasir murni sama gula batu. Oke. Udah. Itu masaknya gimana Pak? Itu maksudnya Masaknya itu sekitar perkiraan 15 kilo itu 3 jaman. 15 kilo setiap hari. Ya maksudnya kalau 15 tergantung omset ibaratnya. Ah. Kalau 15 kilo setiap hari itu ya alhamdulillah bisa ya omsetnya lebih tinggi. Biasanya dalam sehari itu paling apa? Paling itu 15 kilo seminggu lah. Seminggu. Sehari paling berapa kira-kira? rendah-rendahnya. Sehari itu paling ya 2 kiloan. 2 kilo. Bisa nggak Bapak ngasih tip buat teman-teman yang pengen memulai usaha? Itu harus mulainya dari mana dulu sih? Itu yang penting niat. Niat ya. Kalau niat modal ada, niat belum ada itu gagal. Modal ada, niat nggak ada kan percuma sama aja. Tapi kalau niat itu pasti bisa. Modal berapapun pasti ada jalan peluang untuk modal usaha.